Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya, penyampaian materi mengenai tata tertib berpakaian yang akan disampaikan oleh Ibu Titi Ambarasi. Dimohon untuk para peserta didik menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi yang akan diberikan. Terima kasih kepada Ibu Titi Ambarasi. Tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih kepada Kakak OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini di Aula SMK Negeri 40 Jakarta dalam rangka MPLS. Apa itu MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, alhamdulillah kamu adalah orang-orang pilihan yang bisa terpilih menjadi calon siswa SMK Negeri 40 Jakarta. Kenapa Ibu bilang calon? Karena selama 3 hari ini kalian harus mengikuti MPLS. Jadi masih dikatakan calon siswa SMK Negeri 40 Jakarta. Kalian semua harus bersyukur. Kalian adalah orang-orang yang beruntung sehingga kamu terpilih untuk bisa ya masuk di SMK Negeri 40 Jakarta. Mungkin di antara kalian ada yang kakaknya, saudaranya, tetangganya yang sudah bersekolah di SMK Negeri 40, sehingga sedikit banyak kalian sudah tahu bagaimana itu SMK Negeri 40 Jakarta, bagaimana Bapak dan Ibu gurunya, bagaimana lingkungan di sekitarnya dan lain sebagainya. Ya, sehingga ini adalah sekolah pilihan kalian, bukan pilihan Bapak dan Ibu guru untuk menentukan kamu di sini, bukan. Jadi kalau ini adalah pilihan kalian, maka kalian harus benar-benar mencintai pilihan kalian. Sama dengan kalian, kalau misalnya saja nih yang sudah besar, yang sudah senang dengan lawan jenis, ya kan? Tentunya kalau misalnya sudah senang dan punya pilihan, maka harus benar-benar kalian cintai. Nah, untuk mendapatkan memang mudah, tapi untuk mempertahankan yang sangat susah atau sulit. Oke, sebelum berpanjang kata, Ibu perkenalkan diri Ibu dulu. Ibu adalah Ibu Titi Ambarasi, mengajar bidang studi sejarah, kemudian juga mengajar bidang studi PKN, tetapi tidak di kelas 10. Sekarang Ibu mengajar di kelas 11 dan kelas 12. Nanti kalian diajar oleh Ibu Lisbeth untuk pelajaran sejarah di kelas 10. Ibu mengajar di kelas 11 untuk pelajaran sejarah dan kelas 12 untuk pelajaran PKN. Kemudian Ibu juga wali kelas dari kelas 11 manajemen perkantoran atau OTKP. Kemudian Ibu juga pembina siswa, khususnya adalah bidang ekstrakurikuler paskibra. Jadi kalau kalian yang SMP-nya sudah hobi, sudah senang, sudah mencintai paskibra, teruskan di SMK Negeri 40 untuk tetap mengikuti bidang ekstrakurikuler paskibra. Ya, Ibu harapkan yang tinggi-tinggi, tinggi besar, baik laki-laki maupun perempuan, tapi juga tidak menutup kemungkinan yang lainnya untuk menjadi anggota paskibra. Ya, nanti kamu akan diarahkan oleh kakak-kakak OSIS untuk memilih, ya, ekstrakurikuler apa saja yang wajib kalian
ikuti di SMK Negeri 40 Jakarta. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang ibu? Rumah ibu pun dekat di sekitar sini ya, di kebun kelapa. Jadi kalau misalnya kamu berada di sini, sekitar sini, ibu pasti hafal karena itulah dari sejak lahir ada di sini. Oke? Sekarang kita kembali ke materi. Ya, ini karena wajib dan harus kalian patuhi ya, mengenai tata tertib berpakaian di sekolah. Tentunya selama kalian berada di sekolah, dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, kalian punya aturan dengan tata tertib berpakaiannya. Hari Senin menggunakan apa, hari Selasa menggunakan apa, Rabu apa, Kamis apa, dan Jumat apa yang harus kalian pakai selama kalian berada di sekolah. Nah, sebelum kalian untuk mengetahui apa saja yang harus kalian pakai di sekolah ini, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan di sini. Oke, Mas Ses? Di sini ada pengertian tata tertib. Ditinjau dari bentuk katanya, tata tertib berasal dari dua kata, yaitu tata dan tertib. Yang keduanya mempunyai arti sendiri-sendiri. Tata, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan sebagai aturan, sistem, dan susunan. Sedangkan tertib mempunyai arti peraturan. Jadi, tata tertib menurut pengertian etimologis adalah sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati dan atau dipatuhi. Dalam buku pengantar ilmu pendidikan karya Amin Daim Indra Kusuma, tata tertib adalah sederetan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan. Di setiap sekolah, tata tertibnya pada umumnya sama. Pada umumnya, ya, sama. Karena tujuan dari tata tertib ini adalah agar kalian apa? Disiplin. Ya, tetapi cara untuk mendisiplinkan kalian kemungkinan setiap sekolah berbeda-beda, tetapi pada umumnya sama. Apa perbedaannya? Misalnya, ya, sekolah yang muslim dan sekolah non muslim dalam aturan berpakaiannya tentu berbeda. Ya, mungkin mereka bisa menggunakan yang non muslim misalnya bisa menggunakan tangan pendek, kemudian rok pendek, maksudnya di bawah dengkul, ya. Kemudian kalau yang sekolah umum biasanya atau yang muslim pada umumnya menggunakan lengan panjang, kemudian juga dengan celana panjang, rok panjang dan lain sebagainya. Ada yang menggunakan rok rempel, ada yang tidak menggunakan rok rempel dan lain sebagainya. Itu caranya beda, tapi tujuan dan aturannya sama. Ya. Kemudian berikutnya, tata tertib merupakan suatu aturan atau susunan penempatan hukum yang dibuat oleh suatu badan hukum atau suatu badan organisasi maupun individu dalam membatasi sesuatu sesuai dengan standar yang ada dan yang diinginkan. Banyak sekali macam-macam tata tertib. Contohnya misalnya tata tertib sekolah, ya, seperti yang mungkin sudah dijelaskan tadi, tata tertib berpakaian. Kemudian tata tertib merupakan salah satu kewajiban yang harus diikuti oleh semua pihak yang ada di dalam ruang lingkup tersebut. Misalnya ruang lingkup sekolah yang dimana semua anggota sekolah berupa siswa dan guru harus mengikuti standar hukum atau aturan yang ada
dan telah ditetapkan oleh badan sekolah maupun pemerintah. Jadi tidak hanya sekedar membuat tata tertib asal-asalan, tapi kita juga mengacu kepada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, apa saja dan lain sebagainya itu kemudian disesuaikan dengan aturan-aturan sekolah. Ya, tapi pokok aturannya dari pemerintah kemudian disesuaikan dengan sekolah-sekolah yang kalian ikuti. Makanya ada perbedaannya. Salah satu sekolah boleh menggunakan rok rempel misalnya. Sekolah SMK Negeri 40 tidak menggunakan rok rempel. Ya, nanti ada contohnya. Ya, pada intinya sama. Ya. Untuk apa tujuannya? Untuk mencirikan. Jadi punya ciri khusus. Kalau misalnya kita berbaur dengan sekolah-sekolah yang lain, kita punya ciri khusus. Sekolah-sekolah lain mungkin menggunakan rok rempel, tapi kita tidak. Kita hanya menggunakan satu rempelan di depan yang namanya poi depan. Satu dari seragam sekolah putih-putih, putih abu-abu, kemudian pramuka, hari Jumat, itu semuanya aturannya mungkin tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lain karena kita tidak menggunakan rok rempel. Ya, nanti contohnya ada. Jadi kita punya ciri khusus dari SMK Negeri 40 sehingga pada saat kalian berbaur dengan sekolah-sekolah yang lain, kita tahu oh ya ini anak SMK Negeri 40. Atau kamu berada di tempat di jalan raya dan lain sebagainya, kita juga tahu oh ini anak SMK Negeri 40. Ya, jadi punya ciri khusus. Oke. Kemudian apa saja manfaat tata tertib sekolah terhadap siswa? Yang pertama adalah melatih kedisiplinan. Yang kedua, melatih tanggung jawab. Yang ketiga, mengefektifkan kegiatan. Yang keempat, mengingatkan tugas sebagai seorang pelajar. Yang kelima, melatih kejujuran. Yang keenam, menjaga kenyamanan lingkungan. Yang ketujuh, melatih kemandirian. Dan yang kedelapan, melatih keterampilan sosial dan soft skill. Ya, semuanya ini mungkin hampir sama dengan sekolah-sekolah yang lain, biar kalian punya rasa disiplin yang tinggi. Sehingga dimanapun kamu berada, kamu tetap berperilaku disiplin, disiplin waktu, ya, disiplin untuk kehadiran, disiplin untuk belajar. Dimanapun kalian berada, kalian disiplin. Bapak dan ibu gurumu di sekolah ini akan selalu memperhatikan kalian dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya, jadi bapak dan ibu guru kalian di sini tidak hanya sekedar mengajar. Ya, tidak hanya sekedar memberikan materi pelajaran di depan kelas, tapi bapak dan ibu guru selalu memperhatikan kalian dari ujung kaki sampai ujung kepala. Artinya bagaimana kamu mengenakan bawah kaki sepatu harus hitam bertali, kemudian juga kaos kaki harus di atas mata kaki, menggunakan kaos kaki putih Senin, Selasa, kemudian Rabu menggunakan kaos kaki hitam karena pramuka, kemudian Kamis dan Jumat kalian menggunakan kaos kaki putih kembali dengan sepatu ketat, sepatu hitam bertali. Ya, sepatu kalian adalah hitam bertali. Nah, di sini kalian harus disiplin dan melatih rasa tanggung jawab kamu. Jadi kalau kamu tidak punya rasa tanggung jawab, otomatis ya kamu hidupnya akan asal-asalan. Karena ini dengan disiplin, tanggung jawab, efektif 1-8 ini saling mendukung, saling berkesinambungan. Jika di antara kalian ini yang tidak pernah disiplin, baik disiplin di sekolah, tidak pernah disiplin di rumah, kalau pulang sekolah langsung taruh buku lempar berat,
kemudian tanpa mengganti baju sudah cari makanan dan lain sebagainya. Ini adalah kebiasaan. Nah, makanya dia kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sudah kalian lakukan di SMP harus dari sekarang mulai dihilangkan. Ya, dari bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi, kamu harus disiplin. Penggunaan handphone juga harus disiplin. Contoh misalnya saja, ketika yang muslim, terutama yang muslim, ketika azan berkumandang, ya, kegiatan yang ada di telepon dihentikan, ya. Jadi ketika azan berkumandang, apalagi misalnya kalian itu sedang main game, sedang chattingan dengan teman-teman, lihat Instagram, lihat WA, lihat Facebook, lihat Twitter, dan lihat apa saja yang ada di sini. Ketika azan berkumandang, dibiasakan, disiplin untuk mematikan handphone terlebih dahulu. Kecuali mungkin kalau misalnya lagi telepon kan tanggung ya, misalnya penting kan nggak bisa. Tapi kalau hanya sekedar main-main di dalam handphone ini, dibiasakan mulai dari sekarang disiplin untuk menggunakan handphone. Ketika azan berkumandang, matikan handphone sesaat. Kalau mau diteruskan, nanti setelah azan selesai berkumandang. Dibiasakan, yang muslim, ya. Jadi tolong dibiasakan disiplin menggunakan handphone. Handphone adalah untuk memudahkan kamu, bukan menyusahkan kamu. Dan kamu juga menggunakannya sesuai dengan porsi kamu. Porsi kamu sebagai seorang pelajar, cari yang sesuai dengan kebutuhan kamu sebagai seorang pelajar. Karena di sini ini ada hal-hal yang tidak perlu kamu lihat, ada hal-hal yang harus kamu lihat. Ya, kalau memang tidak perlu kamu lihat, jangan kamu lihat. Ya, di sini nih bisa juga untuk membuat kamu baik, juga bisa membuat kamu tidak baik. Jadi tolong kamu harus disiplin untuk menggunakan handphone tersebut. Ya, jadi disiplin, tanggung jawab, tugas sebagai seorang pelajar. Nanti kamu banyak tugas dari bapak dan ibu guru, kamu juga harus disiplin. Oke, lanjut. Bagaimana cara berpakaian untuk siswa-siswi di sekolah? Aturan berpakaian secara umum, perhatikan. Siswa-siswi wajib berpakaian seragam dengan rapi. Siswa-siswi wajib mengenakan kaos kaki berwarna putih pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Hari Rabu menggunakan kaos kaki hitam, ya, karena pramuka. Kemudian siswa-siswi wajib menggunakan ikat pinggang berwarna hitam standar. Atau kalau di SMK Negeri 40 ada sabuk khusus logo dari SMK Negeri 40 Jakarta. Ya, nanti kamu bisa lihat logo dicontohkan sama kakak-kakaknya dalam fotonya. Kemudian bagi siswi wajib mengenakan rok di bawah lutut. Ini maksudnya aturan yang non-muslim, kan roknya pendek tapi harus menggunakan di bawah lutut. Tapi kalau kita semuanya panjang semuanya, tidak di atas mata kaki. Ingat ya, yang cungklang-cungklang, tahu cungklang, di atas mata kaki, ya, nanti akan ada sidak atau ibu sendiri. Kalau kamu tidak bisa dibilangin, didedel sama ibu. Tahu kamu didedel? Didedel itu dibuka dengan paksa, itu apanya? Klim-klimannya, ya. Kemudian tidak juga digulung. Terkadang kalian suka digulung, ya, digulung itu apa namanya, roknya, sehingga kan cungklang jadinya. Itu tidak boleh, harus di mata kaki. Oke, lanjut. Seragam sekolah. Seragam sekolah adalah seragam seperangkat pakaian standar yang dikenakan di lembaga pendidikan. Seragam sekolah umumnya dikenakan oleh pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah di berbagai negara.
Ya. Apa penggunaan seragam sekolah? Fungsi yang paling mendasar dari seragam sekolah adalah untuk membedakan tingkat pendidikan. Misalnya anak SD menggunakan seragam merah putih, kemudian SMP mengenakan biru putih, kemudian SMA tampil dengan putih abu-abu. Kecuali mungkin yang di Muhammadiyah ini agak berbeda sekali sedikit ya seragamnya, kalau nggak salah ini dari Muhammadiyah Mbak, Mas ya? Muhammadiyah ya? Nah ya, seragamnya tidak agak berbeda sedikit, tapi aturannya tetap sama ya. Manfaat dan tujuan dari penggunaan seragamnya juga tetap sama. Ini yang membedakan, kegunaannya untuk membedakan. Oh, kalau kalian pakai seragam putih merah berarti dia masih sekolah dasar. Kalau dia menggunakan putih biru berarti masih sekolah menengah pertama atau SMP. Kalau sudah menggunakan putih abu-abu berarti sudah SMA atau SMK. Ya sama, setara. SMP atau SMK. Nah, kalian adalah siswa SMK, berarti setara dengan SMA. SMK juga ada macam-macamnya. Ya, ada yang mungkin SEMEA, ada yang juga mungkin STM, ada yang mungkin juga sekolah kecakapan khusus. Ya, macam-macam juga. Dan seragamnya juga berbeda-beda. Karena mungkin kalau misalnya kita di STM itu ada yang namanya seragam kerja per jurusan, berbeda-beda. Ya, tapi kalau di SMK Negeri 40 kita ini sama. Ya, waktu itu ada per jurusan beda-beda untuk seragam kerjanya. Tapi untuk yang sekarang Ibu belum tahu, mungkin masih sama. Dari Senin sampai dengan Jumat seragamnya sama seperti tahun yang lalu. Oke, lanjut. Tata tertib berpakaian di SMK Negeri 40 Jakarta. Yang pertama, menggunakan seragam sesuai dengan hari yang telah ditentukan oleh sekolah. Hari Senin menggunakan putih-putih dengan alma mater, ya, dengan atribut lengkap dari dasi, dari topi, dasi, ikat pinggang, kemudian kaos kaki putih, sepatu hitam bertali. Senin. Selasa, putih abu-abu dengan dasi. Ya. Kemudian hari Rabu menggunakan pakaian pramuka. Pramuka menggunakan kacu, kemudian ada yang tali kuning dengan peluitnya, kemudian dengan menggunakan gesper, kemudian dengan menggunakan seragam coklat, rok atau celana coklat, jilbabnya juga coklat untuk yang wanita muslim, kemudian kaos kakinya hitam dan sepatu bertali. Untuk yang pramuka, nanti kalian ditambah lagi dengan ada yang namanya buku pramuka. Saku pramuka ya Pak, SKU ya kalau nggak salah. Nah, nanti kamu bisa membelinya di toko sekolah. Kami akan menyediakan dari kacu, kemudian ring, kemudian peluit, itu ada di toko sekolah. Ya. Kemudian untuk hari Rabu, hari Kamis menggunakan seragam batik dan rok putih. Nanti ada contohnya. Kemudian juga hari Jumat kalian menggunakan seragam muslim atau baju Jumat. Karena antara yang muslim dan non muslim itu sama menggunakan pakaian yang sama, baik laki-laki maupun yang perempuan. Yang membedakan yang perempuan adalah kerudungnya. Kalau yang non muslim tidak menggunakan kerudung SMK Negeri 40, sedangkan kalau yang muslim wajib menggunakan kerudung SMK Negeri 40. Kewajiban menggunakan kerudung SMK 40 yang ada logonya, ya, itu wajib pada hari Senin dan hari Jumat. Selebihnya kalian bisa menggunakan jilbab, bukan bergo ya. Kita tidak menggunakan bergo, tapi kita hanya menggunakan jilbab.
yang segi 4, kemudian di segi 3 kan, kemudian seperti kalian pakai di sini. Tidak menggunakan bergok. Bergok itu yang langsung masuk gitu loh. Sini ada nggak? Nggak ada kayaknya. Yang langsung masuk gitu. Ya kalau SMP 7 kalau nggak salah tuh yang putih kan ada seragamnya, seret gitu. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian bagi laki-laki maupun perempuan wajib menggunakan dasi pada hari Senin dan Selasa. Kemudian pakaian atau baju masuk di dalam celana atau rok dan tidak berada di luar. Kemudian menggunakan jaket alma mater. Kemudian menggunakan ikat pinggang dengan logo SMK Negeri 40 Jakarta. Jadi kalau misalnya kamu punya logonya OSIS, itu sudah tidak lagi nanti dipakai. Kemudian menggunakan kaos kaki putih pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat di atas mata kaki. Karena kadang-kadang kamu banyak yang kaos kakinya itu kaos kaki bayi kamu pakai. Ya. Kemudian pada hari Rabu menggunakan kaos kaki hitam pramuka, ada logo pramukanya. Tidak menggunakan sepatu bergaya, harus hitam polos, disertai menggunakan kaos kaki pendek atau kaos kaki yang ada di atas mata kaki, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kamu harus sama. Mungkin kalau misalnya sepatu kan ada kadang-kadang putih bawahnya ya, itu masih boleh, tapi yang penting hitam. Tidak ada merah-merahnya, tidak ada kuning-kuningnya. Paling dasarnya kalau sepatu aja kan suka di bawahnya itu ada ya, putih itu boleh. Ya, tidak ada warna yang lain selain warna itu. Paling bawah yang paling dasar saja ya, yang lainnya di atasnya hitam. Kemudian juga talinya putih atau hitam. Kemudian bagi perempuan, pakaiannya tidak boleh dipotong atau dikecilkan. Kadang-kadang kalian mau bergaya, ngepas badan, itu ketahuan banget mbak. Kalau kamu dipotong atau dikecilkan, ketahuan banget. Kita itu sudah mengajar puluhan tahun di sini, sehingga kita hafal banget itu baju dikecilkan atau tidak. Jadi jangan coba-coba kalian memotong atau mengecilkan baju. Kemudian bagi perempuan, tadi ya, tidak boleh potong atau dikecilkan. Menggunakan rok dengan satu lipatan di depan, seperti bukatakan poin 1 di depan. Nanti ada contohnya. Tidak menggunakan make up dan perhiasan yang bisa mengundang hal negatif. Ini yang perempuan biasanya suka pakai bibir merah. Nanti kamu disuruh hapus. Kalau sekali 2 kali dihapus nggak bisa, diambil kanebo, suruh hapus pakai kanebo bekas lagi. Ya. Jadi kalau misalnya kamu lihat kakak kelas kamu ada yang merah-merah, jangan dicontoh, nanti dia dikasih kanebo. Ya. Walaupun kalian itu pakai masker misalnya, disuruh buka, dilihatin bibirnya, pakai bibirnya bibir merah bukan. Ya. Kemudian tidak berpakaian ketat dan jika olahraga tidak boleh mengenakan seragam lain selain pakaian olahraga. Jadi harus pakaian seragam olahraga SMK Negeri 40 Jakarta. Tapi bagi kalian yang masih kelas 10, kemungkinan tidak bisa langsung ya menggunakan, karena kita biasanya ingin mendata terlebih dahulu bagi kalian yang akan membeli seragam di koperasi sekolah. Ukurannya apa? Kalau misalnya ukurannya tidak sesuai kan tidak enak juga. Maka nanti kalau misalnya kalian sudah olahraga, kalian harus menggunakan seragam olahraga SMP. Mungkin dalam 1 minggu ini kalian masih diberikan kesempatan untuk menggunakan pakaian seragam SMP. Nah, ibu beritahu untuk seragam putih-putih, putih abu-abu, kemudian seragam pramuka bisa dibeli di luar. Tapi untuk seragam olahraga, kemudian seragam batik, seragam hari Jumat, alma mater, jilbab, atribut yang lain wajib dibeli di sini karena punya ciri khas dari sini. Ya.
Karena baju Jumatnya itu ada logo SMK Negeri 40-nya, jilbabnya ada logo SMK Negeri 40-nya, gesrek ada logo SMK Negeri 40-nya, kemudian batik ada logo SMK Negeri 40, kemudian olahraga juga ada logo SMK Negeri 40 Jakarta. Selain itu silahkan beli di luar, ya, putih-putih, putih abu-abu, kemudian pramuka, silahkan membeli di luar. Masih ada lagi? Oke, ini contoh seragamnya. Kalian perhatikan, ya, bisa dibesarkan yang seragamnya. Hari Senin, atasan dan bawahannya kalian perhatikan menggunakan topi, jilbab diperhatikan, dasi, kemudian alma mater, putih-putih. Kalian lihat ini yang kamu lihat, yang perempuan kamu lihat, lipitannya hanya satu di depan. Tanda panahnya, kasih tanda panah nih. Nah, lihat yang perempuan. Nah, ini lihat yang perempuan dari atas. Oke. Topi, kemudian ada jilbab, kemudian dasi, alma mater, dan rok. Perhatikan, dilihat roknya hanya satu lipitan di depan, tidak rempel. Kalau kalian memberi rempel, suruh tetap tidak boleh, tidak ada toleransi. Ini adalah seragamnya. Perhatikan yang perempuan yang di belakang, dia tidak salah membeli rok. Kemudian baju putihnya juga panjang, baik yang muslim maupun non muslim untuk perempuan, ya, baik yang muslim maupun non muslim. Yang perempuan tetap lengan panjang, yang laki-laki lengan pendek. Perhatikan, ya, itu kalau dilihat dibuka seperti itu, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Tetap di bawah, tidak cungkak. Nih, kan kadang-kadang kamu suka di atas mata kaki, ya, tidak boleh. Perhatikan, ya. Kemudian yang laki-laki juga tidak boleh pensil. Pak mau rucut kecil tuh, tidak boleh. Bongkar pakai bongkar. Ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang sudah kamu beli. Kecuali misalnya kepanjangan kamu potong, apa? Ya. Oke, perhatikan. Sepatunya perhatikan, hitam. Yang dibilang putih di bawahnya itu hanya seperti itu saja, putih di bawahnya. Ya, yang itu saja. Oke. Sudah jelas untuk hari Senin seragamnya? Oke. Hari Selasa. Oke. Nih, atasan dan bawahan, rok dan celana putih abu-abu. Perhatikan, laki-laki menggunakan lengan pendek, ya, menggunakan dasi. Lihat celananya tidak pensil, kemudian tidak cungkrang juga, sepatu hitam bertali. Yang laki-laki perhatikan yang belakang. Yang belakang sudah jelas, dilihat ya, biar nggak salah lagi belinya. Oke, tetap menggunakan dasi. Yang perempuan, perhatikan yang menggunakan jilbab, yang muslim, hari Senin menggunakan kerudung sekolah dengan logo SMK Negeri 40 Jakarta. Selasa tetap menggunakan dasi dengan panjang. Perhatikan roknya, ya, ini yang sudah jelas terlihat, roknya dengan flowing sapu atau lipatan sapu di depan. Perhatikan, jangan salah membeli. Tidak ada alasan, ya, salah membeli, ibunya tidak, maka kamu harus beritahu kepada ibunya, ya kayak gini. Atau nanti bisa dikit, ya, bisa ya nanti biar nggak salah.
menggunakan seragam, dikeluarkan yang perempuan ya, kalau pramuka, lihat ya, cirinya seperti itu. Kemudian sama, roknya 1 poin di depan. Tetap menggunakan 1 poin di depan, tidak cingkrang. Ya. Kemudian yang laki-laki menggunakan topi pramuka, dasi, kemudian yang kuning itu, fluid, tali fluid, dasi, kemudian juga ininya pendek. Ini tidak panjang maksudnya, pendek, penyamnya pendek. Yang laki-laki. Kemudian celananya celana biasa. Ya, celana biasa tetap selalu bertali. Oke, yang hari Kamis. Ya, atasan perhatikan menggunakan batik SMK Negeri 40 Jakarta. Ya, di kantongnya ada logo SMK Negeri 40 Jakarta. Menggunakan gesper, ya, gesper, di gesper proses, ya, tanda ini. Oke, perhatikan gesper. Nanti kalian di sini. Kemudian putih, tidak pensil, ya, sepatu hitam bertali. Yang perempuan sama, baik yang menggunakan jilbab atau tidak menggunakan jilbab, atau muslim dan non muslim, tetap lengan panjang, ya, tidak ada lengan pendek. Lihat roknya tetap 1 poin di depan, menggunakan gesper, sepatu hitam bertali. Oke, untuk hari Jumat. Nah, perhatikan, ini baik yang muslim maupun non muslim tetap menggunakan baju seragam Jumat. Ya, ini adalah yang non muslim dan ini adalah yang muslim untuk perempuannya. Yang membedakan antara non muslim dan muslim di hari Jumat adalah jilbabnya. Ya, jadi kalau yang non muslim tidak menggunakan jilbab, yang muslim menggunakan jilbab, tetap lengan panjang dan seragamnya seperti ini, tidak lengan pendek. Ya, ini perhatikan roknya, ya, tetap menggunakan 1 ploi atau 1 lipatan di depan. Menggunakan sepatu hitam bertali dengan kaos kaki putih di atas mata. Jadi ini adalah tata tertib berpakaian di SMK Negeri 40 yang wajib kamu ketahui dan kamu laksanakan besok mulai hari Senin. Ya, kalian bisa, kalau sudah punya uang, sudah pakai punya, boleh menyicil menunggunya. Karena kemudian kan juga seharusnya kamu harus menggunakan seragam. Kita punya waktu. Seminggu kamu masih memperbolehkan pakai seragam itu, yang akan datang kamu sudah kecuali seragam sekolah. Seragam sekolah itu yang basic, olahraga sama bagi Jumat tidak bisa langsung maksudnya sama selama itu kamu menggunakan seragam SMP dulu. Tapi yang Senin, Selasa sampai Rabu sudah tutup, bisa kamu minta beli di juga sama orang tua. Ya, karena kan Senin, Selasa, Rabu itu sudah bisa dibeli di asal, terserah tinggal mana kamu. Baiklah, sudah dijelaskan bagaimana tata tertib cara berpakaian di SMK Negeri 40 Jakarta. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian semua dan nantinya akan kalian laksanakan dengan baik. Oke, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ibu masih memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya tentang ini. Silakan, ada yang mau tanya? Ya, siapa namanya, dari mana sekolahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Abdullah Hanafi, asal sekolah dari MTS Al-Islah, Tasikmalaya. Mau nanya mengenai
seragam, apakah udah ready di restoran? Apa belum ada? Untuk itu sudah katakan, untuk yang seragam SMP, yang SMK yang batik, kemudian olahraga itu belum ready. Jadi harus didata dulu kamu ukurannya apa dan lain sebagainya. Nah, selama kamu belum ada, kita belum siap, kalian menggunakan seragam SMP. Tapi yang wajib kalian harus kenakan adalah yang hari Senin, Selasa sampai Rabu. Karena Senin, Selasa sampai Rabu ini bisa kalian beli di pasar. Nah, ya. Sekali lagi, untuk seragam yang sekolah yang dibeli di koperasi sekolah, seragam batik, olahraga dan baju Jumatnya itu belum ready. Jadi nanti didata dulu ukurannya apa. Tapi yang Senin, Selasa putih-putih, putih abu-abu dan putih pramuka wajib dibeli di pasar. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang bertanyakan? Ada. Dalamnya kali. Saya ada mau nanya lagi, silakan. Masih ada waktunya. Katakan aja. Yang berapa? Ada lagi? Ayo, selesai. Ya, ini. Ya, begini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miss Dani dari SMP 22 Jakarta. Ingin bertanya untuk seragam alma maternya itu dibeli atau dikasih dari sekolah? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk SMP 232. Kira-kira jawabannya apa ya? Dibeli, Pak. Kalian sudah sekolah gratis, masa dapat lagi? Ya, jadi Mbak, untuk seragam alma mater itu dibeli. Ya, semuanya dibeli. Ya, tapi belum ready. Belum siap karena harus didata dulu ukuran kamu apa. Ya, dari seragam alma mater untuk hari Senin, batik untuk hari Kamis, kemudian baju hari Jumat dan seragam olahraga, kemudian atribut pun kamu jangan membeli topi dulu ya, topi dasi jangan beli dulu karena nanti ada logo SMK Negeri 40 Jakartanya. Jadi biar aja kamu belum beli dulu di pasaran kan banyak kan topi SMA atau dasi SMA, jangan. Gak usah beli dulu, karena nanti di sini kamu wajib beli atribut yang harusnya sama dengan teman-teman yang lain. Ada logonya, ya. Jadi jangan daripada nanti double, ya di sana beli kemudian di sini udah gak boleh dipakai karena harus ada logonya, maka jangan beli dulu. Ada lagi, satu lagi tadi ada, ya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya perkenalkan Nalia Rofiana dari SMP 97 Jakarta. Saya mau nanya, untuk bednya itu beli di sekolahan atau di luar? Oke, untuk bed biasanya itu gabung kalau misalnya apa namanya baju kan sudah ada bednya ya. Bed yang di sini kan? Iya, sama misalnya kayak asal sekolah. Kalau yang di sini di sekolah termasuk atribut. Tapi kalau yang bed OSIS itu biasanya kalau kita beli seragam kan sudah langsung ada di kantongnya, sudah ada tertulis seragam OSISnya ya di kantongnya tuh biasanya. Kayak yang coba deh, ya. Yang
Nah, di zoom. Nah, ini biasanya di zoom yang di kantong. Yang di kantong itu biasanya sudah satu paket kalau kita beli seragam tuh begitu. Tapi untuk yang merah putih, kemudian logonya di samping kanan, nah itu di sini. Ya, itu termasuk atribut. Ya, jadi nanti yang atribut itu terdiri dari topi, dasi, kemudian logo yang di sini, kemudian merah putih, kemudian dasi ya, gesper itu termasuk atribut. Ya, jadi kalau bednya itu sudah menyatu biasanya, makanya kamu beli bajunya yang sudah langsung ada bednya, jangan yang putih semuanya. Kadang-kadang kan ada yang pakai putih. Dan juga kalau sudah kalian ditetapkan untuk menggunakan seragam SMA, jangan sekali-sekali menggunakan seragam SMP. Walaupun kamu misalnya ditutupin sama jilbab, itu biasanya ketahuan. Ya, kan kadang-kadang masih bagus nih misalnya, kan kamu logonya SMP kuning, kamu mau dikembalikan ke SMP kamu asal, kan enggak kan? Berarti kalau kamu masih menggunakan seragam SMP, berarti memang kalian nggak mau di sini, maunya di SMP saja. Ya, kan ini ciri yang mencirikan bahwa kamu itu adalah SMP atau SMA. Cirinya ada kan? Kalau misalnya bajunya logonya kuning, OSIS-nya berarti SMP. Kalau logonya coklat, berarti kamu SMA. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah. Kalau untuk baju pramukanya, bednya juga beli di luar atau ada di koperasi? Nanti di koperasi kemungkinan ada. Nanti kamu diinformkan kembali. Ya, oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi sebelah sini? Ya, ada yang mau nanya lagi? Bisa. Bulatannya aja kan, atau di belakangnya kalau nggak salah ya, Converse itu, atau bulatan di samping kiri kanan kalau nggak salah ya, itu boleh. Nggak apa-apa, itu boleh. Yang penting tidak nyolok misalnya kuning atau merah atau hijau dan lain sebagainya, ya masih boleh. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Selamat siang Ibu, saya ingin bertanya dari asal saya dari SMP kelas 2 Jakarta. Buat yang nggak pakai hijab, itu baju putihnya sama baju pramukanya wajib panjang atau boleh lengan pendek? Buat yang perempuan. Panjang, tadi sudah dijelaskan. Ya, ini untuk yang perempuan, ya baik muslim maupun non muslim itu tetap panjang. Dari baju putih dan baju pramukanya panjang. Aturannya gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Tadi ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilamar Kadafi, asal SMP 97. Saya ingin bertanya, apakah motor itu setahun akan berganti warnanya? Selama ini belum berganti, tapi kita tidak tahu ya untuk yang sekarang ini. Ya. Nah, ini Ibu berarti ada kode nih dari kamu, misalnya kemudian kamu memakai pakaian seragam kakaknya misalnya, ya misalnya. Kalau misalnya tidak berganti dan kemudian seragam itu masih layak untuk dipakai, silahkan. Ingat, masih layak. Pengertian layak tahu kan? Nah, masih bagus misal batiknya, nggak udah burem, ya kan, nggak pudar. Begitu juga celana, misalnya celana olahraganya
kerecet apa enggak, ya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya tidak diganti motif dan warnanya untuk tahun yang sekarang dan masih layak, silahkan. Tapi kalau tidak layak, ibu tidak perkenankan untuk dipakai. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ada yang mau nanya lagi? Oke, cukup karena masih ada waktu. Coba kamu berdiri semuanya, Bu. Biar kamu meregangkan saraf-saraf kaki kamu. Nah, berdiri dulu. Ya, kita bernyanyi di sini senang, di sana senang. Ya, sambil tepuk tangan. Nanti ketika la kamu muter ya. Ketika la kamu muter. Oke, ayo Pandu. Nanti di sini senang. Ya. Oke, kamu ikuti kakak osisnya biar kamu juga tidak terlalu stres di bawah terus. Oke, bisa menyanyi semuanya? Bisa. Oke, nyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana itu senang. Di sini senang, di sana senang, di sana itu senang. Paham? Yang di belakang? Oke, mulai. Kepala ragam, pundak lutut, kaki lutut. Nah kan ada yang enggak? Tunggu. Kita kasih sanksi. Yang enggak ikut kita kasih sanksi. Oke. Bisa maju depan ya. Oke. Langsung tarik, Nadi. Oke. Oke. Dimulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak lutut, kaki lutut, kaki, kepala. Yang ini tuh, yang ini guncil tuh. Nah, itu tuh. Kaki, ambil. Yang berdua yang pakai kacamata dikasih satu. Tadi itu apa kan? Yang ini pakai kacamata. Ayo, begini aja memang mana yang lainnya nih, belum datang nih. Ayo yang merasa bisa maju. Datang ini. Perhatikan kata-kata ibu ya. Belum tentu ibu menyanyinya sesuai dengan kebiasaan. Oke, perhatikan. Kepala, pundak, kaki lutut. Ayo banyak yang salah. Itu yang jalan tuh. Yang jalan tuh.
Ade. Ini. Ini. Mentor yang belakang tolong ngatin ya. Siap. Lalu yang belakang ngobrol. Boleh duduk kembali. Oke, biar segar sedikit, kamu tidak terlalu duduk terus capek, ada berdirinya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya, kalian bisa mengikuti dengan baik. Cuma ibu minta kalian konsentrasi dalam kegiatan yang seperti ini, butuh konsentrasi. Ya, tapi alhamdulillah kalian semua bagus semuanya. Ya, karena waktu juga yang akan memisahkan kita, nanti kita bisa berbincang-bincang kembali di lain kesempatan. Dan ingat satu hal yang buat kalian harus ikuti selama kalian berada di sekolah ini, bahwa kita punya kebiasaan untuk 3S. Apa itu 3S? Senyum, sapa, salam. Siapapun guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah ini, jangan bilang kamu, kan gue gak diajar sama guru itu. Tidak. Semua yang ada di sekolah ini, keluarga besar SMK Negeri 40 Jakarta, wajib kamu untuk senyum, sapa, dan salam dimanapun kamu berada. Itu adalah ciri kita. Oke? Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.